Selamat datang, penggemar Kung Fu Panda dan para pencari ilmu keuangan. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Po, sang panda pejuang yang lucu dan penuh semangat, dapat menginspirasi kita dalam mengelola keuangan? Ya, Anda tidak salah dengar. Hari ini, kita akan menggali hikmah dari petualangan Po dan mengaplikasikannya dalam pengelolaan keuangan pribadi kita. Siap untuk belajar keuangan ala Po? Mari kita mulai petualangan ini. Seperti Po yang berlatih keras untuk menjadi pendekar kungfu, langkah pertama kita dalam mengelola keuangan adalah memahami nilai uang. Ini bukan hanya tentang berapa banyak yang kita miliki, tapi bagaimana kita menggunakannya. Ingat bagaimana Po jatuh berkali-kali? Dalam keuangan, kita juga akan menghadapi kesalahan dan kegagalan. Yang penting adalah belajar darinya dan bangkit kembali. Po menunjukkan kita pentingnya menabung. Mulailah dengan menyisihkan sedikit dari penghasilan Anda. Ini bisa berarti mengurangi pengeluaran untuk makanan cepat saji, seperti Po dengan mantounya. Perencanaan juga krusial. Buatlah anggaran bulanan, mirip dengan cara Po dan teman-temannya merencanakan strategi mereka. Tahu kemana uang Anda pergi adalah langkah awal untuk mengontrolnya. Berinvestasi dalam diri sendiri adalah berinvestasi dalam masa depan Anda. Po berinvestasi waktu dan tenaga untuk memperkuat keterampilannya, dan kita bisa melakukan hal yang sama dengan keuangan kita. Terakhir, belajar membelanjakan uang dengan bijak. Po mungkin suka makanan, tapi dia juga tahu kapan harus mengendalikan diri. Pertimbangkan setiap pembelian dan tanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar perlu? Melalui dedikasi dan disiplin, seperti Po yang akhirnya menjadi pendekar kungfu, kita juga dapat mencapai kestabilan dan kesehatan keuangan. Ingat, perjalanan memahami nilai uang mungkin panjang dan penuh tantangan, tapi hasil akhirnya akan sangat memuaskan. Mari kita ambil inspirasi dari Po dan mulai perjalanan keuangan kita hari ini. Seperti Po yang berjuang menemukan keseimbangan antara menjadi pendekar kungfu dan kehidupannya di desa, kita juga dihadapkan pada tantangan menyeimbangkan pengeluaran kita. Ini bukan tugas yang mudah. Keseimbangan dalam keuangan bukan hanya tentang berapa banyak yang kita belanjakan, tetapi juga tentang memprioritaskan pengeluaran kita. Po harus memilih antara waktu untuk berlatih dan waktu untuk bersantai. Sama seperti Po yang harus bijak dalam menggunakan energinya, kita harus bijak dalam menggunakan uang kita. Menabung untuk masa depan tidak berarti kita tidak dapat menikmati saat ini. Perhatikan bagaimana Po memilih bahan makanannya. Dia belajar untuk memilih yang berkualitas tetapi tetap dalam anggaran. Ini adalah seni dalam mengelola keuangan, mengetahui kapan harus menghemat dan kapan boleh sedikit meluaskan pengeluaran. Merencanakan adalah kunci. Buatlah anggaran dan patuhi itu. Pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Ingat, tidak semua yang kita inginkan adalah yang kita butuhkan. Kepuasan Po di akhir hari menunjukkan manfaat dari hidup yang seimbang. Kita juga bisa merasakan kepuasan yang sama ketika keuangan kita terkontrol dan teratur. Intinya, menyeimbangkan pengeluaran adalah tentang menemukan harmoni antara menikmati hari ini dan menyiapkan diri untuk masa depan. Seperti Po yang menemukan kegembiraan dalam setiap aspek kehidupannya, kita juga bisa menikmati kehidupan sambil menjaga kestabilan keuangan kita. Mari kita ambil inspirasi dari Po dan menciptakan keseimbangan keuangan yang sempurna. Di Kung Fu Panda, Po menghadapi berbagai ketakutan, mulai dari lawan tangguh hingga ketakutan akan kegagalan. Dalam kehidupan nyata, kita sering menghadapi ketakutan serupa dalam mengelola keuangan kita. Ketakutan dalam mengambil risiko keuangan, seperti berinvestasi atau mencoba strategi keuangan baru, seringkali menghambat kita. Namun, seperti Po yang belajar dari Shifu, mendidik diri sendiri adalah langkah pertama untuk mengatasi ketakutan ini. Ingatlah, Po tidak langsung menjadi mahir dalam kungfu. Dia berlatih, gagal, dan terus mencoba. Dalam keuangan, ini berarti terus belajar, bereksperimen, dan mengadaptasi strategi kita.
Menghadapi ketakutan bukan berarti tidak ada rasa takut sama sekali, tetapi berani mengambil langkah meski ada ketakutan. Dalam berinvestasi, ini berarti memahami risiko, namun tetap berani mengambil langkah. Ketika Po akhirnya mengalahkan lawan-lawannya, ini merupakan simbol dari mengatasi ketakutannya. Dalam keuangan, setiap kemenangan kecil atas ketakutan kita berarti satu langkah lebih dekat menuju kebebasan finansial. Perjalanan Po mengajarkan kita bahwa menghadapi dan mengatasi ketakutan adalah bagian penting dari pertumbuhan pribadi dan keuangan. Jadi, ambil inspirasi dari Po, hadapi ketakutan Anda dan jadilah penguasa keuangan Anda. Sama seperti Po yang bertransformasi dari panda biasa menjadi pendekar naga, kita juga bisa bertransformasi dalam perjalanan keuangan kita. Dengan menghadapi ketakutan, belajar dari pengalaman, dan berani mengambil risiko yang terukur, kita dapat mencapai tujuan keuangan kita. Mari kita jadikan Po sebagai inspirasi untuk menghadapi ketakutan keuangan kita dan meraih sukses yang kita impikan. Di dunia Kung Fu Panda, Po menemukan ketenangan dan keseimbangan melalui meditasi. Dalam keuangan, keseimbangan ini bisa kita capai dengan memprioritaskan pengeluaran dan mengelola stres terkait uang. Po mengajarkan kita bahwa keseimbangan tidak selalu tentang melakukan semuanya sempurna, tapi tentang menemukan harmoni antara berbagai aspek kehidupan. Sama halnya dengan keuangan kita, di mana keseimbangan antara menabung, berinvestasi, dan menikmati hidup itu penting. Membuat anggaran bukan hanya tentang membatasi diri, tapi juga tentang memberi diri kita kebebasan untuk menikmati hal-hal yang kita nilai penting. Seperti Po yang menemukan keseimbangan dalam latihan dan kehidupan pribadinya. Keseimbangan keuangan juga berarti bisa menikmati waktu berkualitas bersama keluarga dan teman, tanpa beban pikiran mengenai uang. Ini adalah hasil dari perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Perhatikan bagaimana Po menikmati makanannya. Ia tidak terobsesi, tapi menikmatinya sebagai bagian dari hidupnya. Kita juga bisa menikmati keuangan kita dengan cara yang sehat dan seimbang. Menemukan keseimbangan dalam keuangan bukanlah akhir dari perjalanan. Sama seperti Po yang terus menghadapi tantangan baru, kita pun akan terus belajar dan menyesuaikan strategi keuangan kita seiring berjalannya waktu. Keseimbangan adalah kunci untuk kehidupan dan keuangan yang sehat. Ambil inspirasi dari Po. Dengan keseimbangan, kita bisa menghadapi ketidakpastian, menikmati saat ini, dan tetap optimis tentang masa depan. Mari kita terapkan filosofi Po dalam kehidupan keuangan kita dan ciptakan keseimbangan yang sempurna. Kawan-kawan, semoga pelajaran dari Po hari ini bisa membantu kalian dalam mengatur keuangan. Ingat, seperti bela diri kungfu, pengaturan keuangan juga membutuhkan latihan, kesabaran, dan keseimbangan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya.